السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, yang kami muliakan kepada Bapak Kan Kemenak selaku ayah rohani Gedanyo, yang kami muliakan kepada Bapak Kemenhaj, yang kami muliakan kepada para kasih penyelenggara, juga yang kami muliakan kepada seluruh ASN, kantor Kementerian Agama, dan kantor Kementerian Haji dan Umrah. Baiklah, di waktu yang singkat ini, kami tidak menyampaikan tentang kelebihan puasa, kelebihan bulan Ramadan, kelebihan sembahyang tarawih dan sebagainya yang menyangkut tentang bulan suci Ramadan. Akan tetapi di waktu yang sangat singkat ini ingin menyampaikan sedikit tentang qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, yang tujuannya agar kita tidak selalu menyalahkan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mendengar qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi masih sering salah kita memahami makna ataupun arti daripada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam Islam, memahami qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala agar legedanyo mandum dalam setiap usaha makin gigih, makin maksimal, dan makin lapang dada bak terima hasil dari usaha yang kita dapatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadarin." Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu sesuai dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Bila kita memahami dengan bahasa yang mudah qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu qada? Qada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu ketetapan yang Allah menetapkan ide bak azali segala sesuatu terjadi. Artinya apa? Allah Ta'ala akan nepega uronyo so yang nepu udip, so yang nepu lahir, so yang nepu mati, padu beraseki yang nepi kegedanyo, ngonso gedanyo merumpok, dan ho gedanyo dajak. Allah Ta'ala akan nepega jauh-jauh hari kalih menetapkan sidih ba'azali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis Rasulullah nepegah, Allah Ta'ala kalih menetapkan takdir makhluknya 50 ribu segala menciptakan langit dan bumi. Artinya apa? Hari ini usaha yang gedanya pembuat nyan adalah kalih menetapkan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pahami makna daripada takdir. Takdir adalah terjadinya qada dalam kehidupan nyata kita. Contoh yang simpel lah bukan. Dalam azali Allah, dalam kada Allah Subhanahu wa taala tanyo gepegat sidra urang pedagang. Kemudian lagi tanyo tak berusaha, tak buka gede, tak mekat dan sebagainya. Itulah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah orang tanyo cuman kepu dalam orangnya daya usaha, kepu dalam orangnya daya minta rezeki, sedangkan yang kalih gato oleh Allah Taala, kalih gede-gede oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya simple, mudah. Usahanya nyan adalah bagian daripada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang kadek-dekedi oleh Allah Subhanahu wa taala yang juga bagian daripada usaha, adalah bagian juga daripada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa. Maka buat kita berdoa lah yang kadek-dekedi oleh Allah taala. Jawabannya pun sama, simple. Doa juga bagian daripada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang dapat menolak takdirnya Allah Subhanahu wa taala nepegah di Rasulullah adalah doa. Maka hari ini uronyo legedayo dalam tak berusaha. Mari kita iringi dengan doa. Lagi dalam bahasa Bupadah nepegah berusaha tanpa berdoa itu bohong, itu sombong namanya. Berdoa tanpa berusaha itu bohong. Dalam artian apa? Setiap usaha yang geni puput orangnya tak iringi dengan doa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah sesuailah terjadi dalam kehidupan kita ini dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka salah orangnya apabila terpegah. Lom ka gede-gede Allah Ta'ala gasin. Lom ka gede-gede lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal lagi tanyo galom tak usaha semaksimal mungkin. Hanam tak usaha habis. Kata pegah do lagi yang salah. Yang perkataan yang salah. Lagi urung beo yang kun kan? Urung beo geput ak cara rezeki orangnya. Kalau gede-gede Allah Taala rezeki hidup na orangnya. Nyan salah ke nyan bagi orang yang beau. Tapi bagi orang yang jemot ke nyan betul. Lagi orang kepun nak tak semayang atau surga kalau tulis atau surga nyan salah ke nyan bagi orang yang beau sembahyang. Tapi bagi orang yang jemot sembahyang betul ke nyan. Ya, maka menyatakan dalam ilmu tasawuf, dalam kacamata tasawuf, orang yang kan mengerti qada dan kadarnya Allah Subhanahu wa taala, orangnya akan berusaha dengan semaksimal mungkin, akan beribadah dengan semaksimal mungkin. Karena orangnya debu, kagak debu. Yang terjadi daripada usahanya itulah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang hana terjadi lagi yang genyam rencana pokok yang kedula oleh Allah Subhanahu wa taala ke Allah taala kagak jaga gobnya dari yang hana urangnya tebu. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil daripada ceramah singkat hari ini, marilah kita senantiasa berusaha di setiap apa yang kita usahakan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.